Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Ramadhani dari SDN Ciramit, Kecamatan Capuang. Pada hari ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Cut Nyak Dien yang dikarang oleh A.M. Bustandi, yang diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa. Pada halaman yang pertama yang berjudul Sekutu Bunga Munyet. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih kuning, parasnya cantik, perangainya menawan, hati disertai budi bahasa yang lemah lembut. Semua gambaran lahiriah Cut Nyak Dien, gadis remaja putri dalam jiwanya terkandung sifat pemberani dan tegas dalam tindakan. Gadis itu kini berumur 10 tahun lebih. Ia putri dari Nanta Setia, pembuka dan pemimpin daerah Namukim. Tinggal bersama ayahnya di kampung Lapada. Ia kini gadis piatu. Semenjak ibunya meninggal, Nanta Setia tidak bersih lagi. Pada tahun 1858, Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Ibrahim. Bunga itu merekah. 15 tahun kemudian Cut Nyak Dien menjadi wanita yang dewasa. Ia bukan lagi gadis 15 tahun yang lalu dinikahkan, tetapi ia sudah menjadi seorang ibu. Nanta Setia adalah pemimpin peperangan. Sedangkan suami Cut Nyak Dien juga seorang pahlawan yang gagah berani. Ia berjuang memimpin pasukannya untuk melawan penjajah Belanda yang ingin menginjak-injak kedaulatan rakyat Aceh. Pada tanggal 14 April 1873 terjadi peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan oleh orang, terutama orang Aceh, di mana terjadi serangan tiba-tiba dari pihak Belanda. Mereka membakar Masjid Agung Aceh Baitur Rahman. Bunga itu ditinggal pergi. Pada saat itu Cut Nyak Dien berada di tengah-tengah perjuangan, hidup di dalam suasana peperangan. Tentara Belanda untuk kedua kalinya mendarat di Aceh dengan tentara yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap. Pada saat itu Cut Nyak Dien berada di tengah-tengah perjuangan, hidup di dalam suasana peperangan. Tentara Belanda untuk kedua kalinya mendarat di Aceh dengan tentara yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap. Terdiri atas 8.000 orang tentara dengan persenjataannya, ditambah 32 ofisir tenaga dokter, 8 orang pemandu jalan, 234 orang wanita istri-istri serdadu, 150 orang tukang mendaratkan tentara, 3 orang pendeta, 1 orang Islam, 1 orang Kristen Protestan, dan 1 orang Katolik. Bunga itu dipungut orang. Cut Nyak Dien kini menjadi seorang janda. Suami yang dicintainya tewas dan gugur di medan pertempuran melawan Belanda. Ia dengan Teku Ibrahim memperoleh seorang anak putri yang dinamakan Gambang. Di kemudian hari ia menikah dengan Teku Mayet di Tiro. Bunga itu dikhianati. 3 tahun telah berlalu. Cut Nyak Dien dengan suaminya tinggal di rumah yang mewah dan megah, makan enak, tidur tenang. Pasukan dan persenjataan banyak. Wajarlah kiranya bagi Teku Umar diperlakukan demikian karena Belanda telah percaya penuh kepadanya. Teku Umar dipercaya sebagai panglima perang, pemimpin penumpas pemberontakan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Bunga itu gugur menyisakan wangi.
Sejak Teku Umar meninggal, pemberontakan di Aceh berkurang. Banyak daerah yang sudah diduduki oleh Belanda. 2 tahun telah berlalu, banyak orang yang mengira peperangan sudah selesai. Belanda berpendapat dengan meninggalkannya Teku Umar. Maka habislah semua pimpinan terkemuka Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.